Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kalimatus Sa'diyah dengan NPM 257810057 dan dari program studi manajemen informatika. Di sini saya diberi tugas untuk membuat video yaitu menjelaskan tentang ini dia. Dan mari kita simak videonya. Bye bye. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Neatsbean, yaitu pertama saya akan membuat program yaitu if then. Nah, di program if then ini saya menggunakan tipe data yang berupa integer. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang integer? Tipe data integer adalah tipe data yang digunakan untuk bilangan bulat, baik positif, negatif maupun bilangan nol tanpa bilangan desimal ya. Nah, di sini saya akan memulai programnya. Yang pertama itu kita menuliskan integer atau bisa disingkat menjadi int. Saya memisalkan sama dengan nilainya itu 80. Nah, jika kondisinya itu 8 lebih besar dari 75, maka akan menghasilkan statementnya itu Anda berhasil. Nah, di kedua ini saya menuliskan program else statement. Nah, di bagian else statement itu berbeda dengan if then, karena di bagian else statement ini kita menambahkan scanner input sama dengan new scanner system in. Terus setelah itu kita memasukkan perintahnya, misalnya memasukkan nilai ujian matematika. Dan di sini juga saya menggunakan tipe data integer. Kondisi awalnya misalnya nilai ujian matematikanya itu lebih besar dari 75. Nah, jika nilainya lebih besar dari 75 akan menghasilkan atau statementnya menghasilkan selamat Anda dinyatakan lulus ujian matematika. Tetapi, jika keadaan atau kondisinya salah atau di bawah nilainya dari 75, maka akan menghasilkan maaf Anda dinyatakan tidak lulus ujian matematika. Nah, jangan lupa kalau setelah itu, terakhir itu ditutup dengan menuliskan sistem output-nya. Program ini telah selesai. Lalu jangan lupa ditutup dengan tanda kurung.
Di bagian program yang ketiga, yaitu saya membuat program else if else statement, yaitu sama seperti else statement yang nomor 2, menggunakan scanner atau ditambahkan scanner input sama dengan neo scanner. Lalu di sini juga saya menggunakan tipe data integer. Nah, integernya itu nilai IPA misalnya. Nah, di situ kita memasukkan perintahnya memasukkan nilai ujian kamu atau Anda. Lalu pada pernyataan pertama, nilai IPA-nya itu lebih besar dari 95, maka yang akan dihasilkan dari program tersebut kategorinya sangat-sangat baik. Nah, jika pernyataan kedua nilai IPA-nya itu lebih besar dari 85, maka yang dihasilkan adalah kategori sangat baik. Dan jika pernyataan ketiga nilai IPA-nya itu lebih besar dari 70, maka yang akan dihasilkan dengan kategori baik. Dan setelah itu terakhir, jika pernyataan nilai IPA-nya itu tidak termasuk dari ketiga nilai tersebut, maka atau di bawah nilai tersebut, nilai ketiga tersebut, maka akan menghasilkan kategori perlu perbaikan. Lalu setelah itu yang terakhir, jangan lupa ditutup menggunakan sistem outprint-nya. Program ini juga telah selesai. Lalu jangan lupa ditutup dengan menggunakan tutup kurung. Di program yang keempat ini saya membuat program nested if statement. Nah, tidak lupa seperti program-program sebelumnya, kita menambahkan scanner input sama dengan neo scanner sistem in. Nah, di sini saya memisalkan memasukkan nilai tes kemampuan Anda. Di sini juga saya menggunakan tipe data integer.
contoh dari integer adalah nilai tes. Jika pernyataan pertama, if-nya itu yang pertama, nilai tesnya itu lebih besar dari 90, maka yang akan dihasilkan adalah Anda lolos tahap pertama seleksi. Pada pernyataan kedua, if yang kedua itu nilai seleksi, nilai tesnya itu lebih besar dari 85 atau di atas 85 dan di bawah 90, itu menghasilkan Anda masuk ke kategori peserta unggulan. Nah, pada yang ketiga, pernyataan ketiga, jika nilainya itu di bawah 85, maka yang dihasilkan adalah Anda masuk ke kategori peserta biasa. Dan semisal di bawah 90 dan 85, maka yang dihasilkan adalah Anda tidak lolos seleksi. Dan tidak lupa penutupan menggunakan sistem outprint, menuliskan sistem outprint yang bertulisan di perintahnya tersebut, program ini telah selesai, atau pengecekan nilai tes telah selesai. Dan jangan lupa ditutup menggunakan tutup kurung. Sweetcats adalah pemrograman yang digunakan untuk melakukan pemilihan berdasarkan nilai dari sebuah variabel atau ekspresi. Di situ ada catch, break, and divide. Nah, di sini juga saya menggunakan tipe data integer, yaitu semisal memasukkan kode buah. Misalnya ada blok 1 sama 4. Nah, di bagian switch ini kita mau memasukkan kode buah, yaitu pada case pertama atau bagian atau blok pertama, yaitu misalnya blok 1 atau case 1 itu akan menghasilkan Anda memilih buah apa.
pada case kedua akan menghasilkan Anda memilih buah pisang. Pada case ketiga Anda akan memilih buah mangga, dan yang keempat Anda akan memilih buah jeruk. Pada bagian default itu akan menghasilkan kode buah tidak valid karena lebih dari atau tidak sesuai dengan perintahnya. Perintahnya kan digunakan untuk memasukkan nilai atau kode buah yaitu 1 sampai 4. Jika selain itu, maka akan menghasilkan kode tidak valid. Dan tidak lupa pada case atau bagian-bagian tersebut diakhiri dengan kata break. Break itu adalah pemberhentian. Maksudnya digunakan untuk setiap di akhir pada setiap blok atau case. Terus pada default itu digunakan untuk atau ditambahkan untuk menangani kasus di mana tidak ada kecocokan dengan nilai bloknya tersebut. Dan lalu yang terakhir ditambahkan atau menuliskan sistem printnya menggunakan program telah selesai, dan tidak lupa menambahkan tutup kurung. Nah, di bagian program yang keenam saya mau membuat program while, yaitu while adalah program yang digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang selama kondisi yang diberikan bernilai benar atau true. Nah, di sini saya juga menggunakan tipe data integer, tetapi berbeda dengan program sebelumnya. Di sini kita tidak menggunakan scanner input sama dengan name scanner karena program ini berbeda. Program ini juga program ini sebenarnya juga merupakan perulangan. Nah, di sini saya menggunakan integer. Yang pertama ada integer nilai. Nah, di sini saya memisalkan angka 2 dan batasnya itu integer 20. Nah, di sini saya memerintahkan atau mengisi perintahnya itu perulangan while dengan kelipatan angka 2 dan batasnya itu dari 2 sampai 20. Nah, pada while-nya, pada perulangannya nilai lebih kecil atau sama dengan batas. Jadi yang dihasilkan nanti kelipatan 2 sampai 20. Dan tidak lupa kita menuliskan terakhir pada penutupannya ditutup dengan tanda kurung juga. Di program yang ketujuh saya membuat program do while. Do while ini adalah perulangan yang mirip dengan while tetapi memiliki perbedaan utama, yaitu blok kode akan dijalankan setidaknya sekali sebelum kondisi dievaluasi, dan jika pernyataan atau kondisi bernilai benar maka blok kode akan dijalankan kembali, tetapi jika kondisi bernilai salah maka perulangan akan berhenti. Nah, di sini saya juga menggunakan tipe data integer, yaitu yang pertama saya membuat contoh integernya deret dari mulai 19, dan integer yang kedua yaitu batas bawah itu 1, dan di sini saya menuliskan atau memerintahkan perulangan do while ini deret ganjil atau bilangan ganjil yang dimulai dari
dilakukan dengan mundur. Jadi dari 19 ke 1. Nah, di sini saya pada bagian do ini saya memerintahkan angka ganjil pada deret tersebut. Lalu yang while-nya itu saya memerintahkan untuk deret dan batasannya itu angka 1. Jangan lupa ditutup dengan menggunakan tutup kurung. Tugas ke yang di-8 ini saya membuat for, yaitu for adalah program perulangan yang umum digunakan ketika jumlah perulangan yang diperlukan sudah diketahui atau dapat dihitung terlebih dahulu. Nah, jika kondisi bernilai salah, maka perulangan akan berhenti. Nah, di sini saya juga menggunakan integer, tipe data yang integer. Nah, dimulai ini saya memulainya dengan contoh integer angka 7. Nah, tapi saya memerintahkan menuliskan tabel perkalian dari angka 7. Lalu for-nya perulangannya dari faktor angka 1 sampai 10. Lalu yang dihasilkan nanti perkalian 7 dari 1 sampai 10 itu akan muncul, dan itu akan menghasilkan tabel perkalian tersebut. Dan jangan lupa ditutup dengan tutup kurung. Pada pemrograman yang ke-9, yaitu array 1 dimensi. Apakah yang dimaksud dengan array 1 dimensi? Adalah pemrograman data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Misalnya jika menggunakan integer, maka yang digunakan ya integer semua, dan jika menggunakan string dan juga yang menggunakan tipe string semua dalam satu baris urutan. Diakses secara unik menggunakan satu buah indeks atau nomor urut yang biasanya dimulai dari 0 atau 1 tergantung dengan bahasa pemrogramannya. Nah, tetapi di sini saya menggunakan tipe data integer, yaitu yang pertama integer angka dari angka 10, 20, 30 dan 40 dan serta 50. Lalu di sini saya menggunakan atau memerintahkan elemen array angka. Pada pertama itu for, di dalam for itu ada integer. Integer itu memulai dari angka 0, yaitu lalu angka 0 setelah itu berarti sampai 50. Nah, di indeks ini tadi kan dimulai dari 0, jadi indeks yang 0 itu menghasilkan nilai angka 10, dan total semua nilai tersebut adalah 150. Dan indeks yang pertama itu menghasilkan angka 20,
dan seterusnya sampai indeks yang keempat itu adalah 50, dan total hasilnya itu menghasilkan semua elemen itu 150. Pada program yang ke-10 saya menuliskan program array 2 dimensi, yaitu adalah pemrograman data yang menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Seperti integer, ya tetap menggunakan integer, dan jika menggunakan string, ya tetap menggunakan string dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Setiap elemen diakses menggunakan 2 indeks, satu untuk menentukan baris dan satu lagi untuk menentukan kolom. Nah, di sini saya menggunakan tipe data integer, yaitu contohnya seperti matriks. Itu kan matriks itu kan gabungan dari beberapa baris dan kolom. Nah, di sini saya menggunakan matriks yang isinya angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, dan 120. Nah, lalu saya menuliskan isi array 2 dimensi. For itu, di dalam for integer itu barisnya 0, baris lebih kecil dari matriks, lalu kolomnya 0 juga. Setelah itu integer elemen tertentu, matriks 1 dan 2. Lalu bagian saya akan menghasilkan elemen pada baris kedua, kolom ketiga, dan elemen tertentu. Nah, pada baris kedua dan kolom ketiga itu kan bernilai 70, angka 70, maka itu akan menghasilkan 70, dan total semua matriks angka matriks tersebut adalah 780.
yaitu saya membuat array 3 dimensi adalah pemrograman data yang menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam bentuk 3 ruang dimensi, yaitu seperti panjang, lebar, dan tinggi. Tetapi di sini saya menggunakan setiap elemen diakses menggunakan 3 indeks, yaitu lapisan, baris, dan kolom. Di sini saya menggunakan integer, tipe data integer. Di sini saya juga memisalkan seperti kubus. Kubus itu di dalam kubus itu ada angka, yaitu angka 1 sampai angka 24. Nah, di angka 1 sampai angka 12 itu lapisan 0, dan di angka 13 sampai 24 itu lapisan 1. Maka di sini saya memerintahkan untuk isi array 3 dimensi pada lapisan pertama, baris kedua, dan kolom ketiga, yaitu angka 19, dan ditambah dengan semua jumlah elemen pada angka dalam isi kubus tersebut, yaitu menghasilkan 300.